Lampu pesta berkilau sementara tawa tamu menyambar telinga, dan anak saya menertawakan hadiah ulang tahun dariku. Syal rajut dan jam saku peninggalan ayah. Nama saya Darmawan 47 mantan pengendali internal yang kini berdiri di sudut mencium aroma BBQ, bercampur parfum mahal. Pernahkah Anda merasa benda kecil di tangan jadi saksi saat hidup perlahan menjauh dari Anda? Hari itu ulang tahun Naila yang ke-25, dan saya berdiri di sudut ruangan menatap lilin-lilin kecil yang berkelip di atas kue raksasa dengan lapisan fondan putih dan bunga emas plastik. Udara di ruang pesta restoran kecil di Queen Anne ini beraroma kayu bakar dari perapian dekoratif, dan ada alunan musik jazz pelan dari sudut ruangan. Para tamu, kebanyakan teman Naila, dengan gaun mahal dan jas rapi tertawa sambil mengangkat gelas anggur. Saya menggenggam syal rajut buatan saya, warnanya biru gelap, dan sebuah jam saku peninggalan ayah saya yang saya semir hingga berkilau. Saya menyodorkannya kepada Naila dengan senyum canggung. Dia menerima kotak kecil itu, membuka, lalu tertawa kecil sambil berbisik pada temannya cukup keras untuk saya dengar. Hadiah kakek, detik jam saku, berdenting lembut. Di telapak tangan saya bersaing dengan suara gelas beradu dan tawa tamu. Setiap denting seolah menghitung mundur kesabaran saya. Rasanya seperti setiap suara kecil itu menegaskan betapa saya berdiri sendirian di ruangan yang ramai ini, seperti tamu yang kebetulan lewat bukan ayah yang sudah mengorbankan sebagian besar hidupnya untuk putri satu-satunya. Saya menarik napas dalam mencoba tersenyum agar tidak tampak kaku di mata orang lain. Saya melihat syal biru itu hanya disentuh sebentar, sebelum Naila menaruhnya di kursi samping, tanpa menoleh sibuk meladeni teman-temannya yang tertawa terbahak-bahak sambil memotret suasana. Salah seorang teman, Naila saya tidak tahu namanya, tapi ia mengenakan gaun merah menyala dan perhiasan yang memantulkan cahaya lampu mengangkat ponsel dan mengunggah foto hadiah saya ke Instagram. Saya bisa melihat sekilas layar ponselnya ada emoji tertawa bergelombang dan caption yang terdengar, seperti lelucon privat. Saya berusaha tidak menatap, tetapi sulit untuk menahan perasaan yang merayap di dada saya. Seperti saya bukan lagi seorang ayah di mata mereka, melainkan sosok tua yang membawa barang-barang kuno. Saya menatap jam saku di tangan saya, jari saya menyusuri ukiran di permukaan logamnya. Ingatan saya melayang pada ulang tahun Naila yang ke-7 di dapur apartemen lama kami di daerah Ballard. Dapur kecil dengan ubin kuning pucat aroma kue buatan sendiri memenuhi udara. Naila kecil memeluk saya erat setelah saya memberinya boneka. Beruang kecil matanya berbinar pipinya menempel di kemeja kerja saya yang masih berbau kertas dari kantor. Malam itu pelukan itu terasa seperti dunia kami hanya berdua. Tidak ada tawa mengejek, tidak ada foto untuk dipamerkan di media sosial. Hanya kebahagiaan sederhana yang kini terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Musik jazz dari sudut ruangan berganti ke lagu instrumental yang lebih riang, tetapi saya hampir tidak mendengarnya. Lampu-lampu hangat di dinding membuat bayangan panjang di lantai kayu, dan saya bisa mendengar bahkan di tengah riuh pesta denting pelan jarum jam saku setiap detik. Rasanya seperti benda kecil ini menjadi satu-satunya yang mendengarkan saya malam itu, satu-satunya yang tahu betapa anehnya berdiri di tengah pesta untuk putri saya, tapi merasa seperti orang luar. Naila melirik saya sebentar. Dari meja utama tersenyum tipis, lalu kembali berbicara dengan temannya seolah saya hanyalah bagian dari dekorasi. Ketika pelayan membawa baki berisi gelas sampahnya dan lilin-lilin, ditiup untuk sesi foto saya melihat syal biru rajut itu tergantung lemas di sandaran kursi terlupakan. Dia tidak memandang ke arah saya saat menerima ucapan selamat dari tamunya. Saya berdiri lebih tegak menahan rasa getir. Saat para tamu mulai bersorak dan musik diputar lebih keras, saya melangkah mundur sedikit merasa udara di ruangan semakin berat. Jam saku di tangan saya terasa bertambah berat, seolah setiap denting menekankan kenyataan bahwa malam ini bukan sekadar pesta ulang tahun. Malam ini sesuatu di dalam diri saya ikut patah perlahan, sesuatu yang selama ini bertahan karena cinta seorang ayah pada anaknya. Naila tertawa lebar saat salah satu temannya menunjukkan layar ponsel, mungkin foto syal biru atau jam saku, itu sudah menyebar sebagai bahan bercanda. Saya memalingkan wajah tidak ingin tahu lebih jauh.
Saya selipkan jam saku ke saku jas. Jemari saya menahan permukaan dinginnya dan berbisik pelan pada diri sendiri nyaris tanpa suara. Mungkin ini terakhir kali. Kata-kata itu terasa pahit namun jujur seperti kopi hitam yang terlalu lama didiamkan di cangkir. Saya berbalik menatap pintu keluar sesaat. Sementara tawa dan musik terus berputar di belakang saya asing dan jauh meski saya masih berada di ruangan yang sama. Malam berikutnya saya duduk sendirian di meja dapur apartemen kecil saya. Lampu meja yang kuning pucat menggantung di atas kepala cahayanya menyorot permukaan kayu yang sudah bergores. Hujan Seattle mengetuk jendela menciptakan ritme lambat yang seakan menyatu dengan detak jantung saya. Aroma kopi basi dari cangkir yang sudah setengah kosong di sudut meja masih menggantung di udara. Di depan saya, layar laptop menyala menampilkan spreadsheet penuh angka merah. Setiap baris terasa seperti bekas luka catatan pengeluaran yang tak henti menggerogoti rasa aman saya. Di tepi kertas, laporan yang saya cetak ada noda kopi kering dari pagi tadi. Tangan saya menyusuri noda itu seperti menelusuri jejak waktu yang terbuang untuk menenangkan Naila atau memenuhi keinginannya yang tampaknya tak berujung. Angka di layar menampilkan total pengeluaran selama 2 tahun terakhir. Hampir semua tabungan pensiun saya habis. Saya menarik napas dalam mendengar hujan semakin deras, seperti memberi penekanan pada kenyataan yang saya hadapi. Di ponsel yang tergeletak di meja layar berkedip. Pesan dari Naila muncul lagi. Ayah bisa tambah dana untuk pesta. Aku ingin semua terlihat pantas tidak memalukan di mata tamu. Kata-kata itu tajam meski disampaikan lewat teks. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan tentang keadaan saya. Hanya tuntutan seolah saya mesin ATM pribadi, bukan ayah yang juga berjuang mempertahankan kehidupannya. Saya membaca pesan itu berulang kali sebelum meletakkan ponsel membiarkannya bergetar dengan notifikasi lanjutan tanpa jawaban. Saya mencetak email lain yang ia kirim minggu lalu, kata-kata yang sama tegasnya, keluarga kita harus terlihat pantas. Semua biaya tolong ditutup ayah. Saya menempelkan email itu di sisi meja dengan penjepit kertas menatap huruf-hurufnya sejenak. Rasanya seperti bukti tertulis dari peran baru saya bukan sebagai orang tua, tetapi sebagai pegawai bayangan yang membiayai citra orang lain. Saya meraih kalkulator tua dari laci menekannya perlahan mendengar bunyi klik yang monoton di sela hujan di luar. Jari-jari saya menghitung total biaya yang sudah keluar $79.300. Jumlah itu hampir tak terasa nyata. Saya berhenti sejenak memijat pelipis lalu menatap tumpukan kwitansi yang kusut di sudut meja. Kertas-kertas itu seperti simbol pekerjaan tak terlihat. Saya perjalanan belanja bahan makanan pembayaran sewa tambahan untuk Naila biaya acara semua ditumpuk tanpa ucapan terima kasih. Dalam keheningan malam yang hanya diisi suara hujan, dan klik kalkulator saya membuka email lama dari seorang kolega. Subjeknya sederhana, maaf mendengar soal PHK 2015. Semoga kau baik-baik saja. Saya membaca baris itu berulang kali menyadari bahwa sejak kehilangan pekerjaan tetap saya setahun lalu, hidup saya berubah menjadi serangkaian kompromi. Dari kehilangan karier yang stabil hingga menjadi penopang diam-diam bagi anak saya, setiap langkah terasa seperti menyerah sedikit demi sedikit. Tiba-tiba suara notifikasi email dari bank memecah kesunyian. Saya membuka pesan itu dan hati saya berdegup lebih cepat. Isinya peringatan saldo. Tabungan saya berada di bawah ambang aman. Dan jika tren pengeluaran ini berlanjut, saya mungkin tidak bisa menutup pembayaran hipotek apartemen saya dalam beberapa bulan ke depan. Saya menatap layar itu cukup lama, hingga huruf-hurufnya terasa seperti mengabur. Pikiran saya melayang ke kemungkinan kehilangan tempat tinggal satu-satunya ruang di mana saya masih bisa merasakan kendali atas hidup saya. Saya menutup mata sejenak mendengar hujan menetes di talang di luar. Rasanya dingin bahkan di dalam apartemen. Saya menatap kembali spreadsheet yang dipenuhi garis-garis merah. Di pojok bawah dengan jari gemetar, saya menulis catatan cukup. Saatnya berhenti diam. Tulisan tangan saya terlihat tegas meskipun tangan saya bergetar. Kata-kata itu terasa seperti janji yang harus saya tepati pada diri sendiri. Saya mematikan kalkulator, menumpuk semua kwitansi dan mematikan layar laptop. Hujan di luar masih mengetuk, tetapi kini terdengar seperti irama latar yang mendorong saya maju. Saya meraih cangkir kopi yang dingin meneguk sedikit, meski pahit lalu berdiri. Malam itu saya tahu bahwa saya tidak bisa terus menjadi bayangan dalam rumah tangga saya sendiri.
Sudah waktunya untuk mulai mengumpulkan bukti, dan lebih penting lagi untuk mulai mengambil kembali kendali atas hidup saya meski langkah pertama terasa berat. Hujan gerimis turun tipis saat saya mendorong pintu diner tua di dekat Ballard. Udara hangat menyambut membawa aroma kopi pekat dan bacon yang baru digoreng. Lampu neon di jendela berwarna merah lembut memantulkan cahaya samar ke lantai ubin yang sudah berumur. Di rak sudut sebuah radio tua memutar lagu lawas dari era 80-an, nada-nada yang membawa saya kembali ke masa ketika saya masih duduk di kursi, tunggu menunggu Naila selesai pelajaran piano di seberang jalan. Kenangan itu datang seperti gelombang pelan dulu. Saya sering membeli donat hangat dan menulis laporan kerja sambil menunggu. Kini saya duduk sendirian dengan rasa cemas dan lelah bukan karena tugas kantor tetapi karena beban yang terus saya pikul tanpa suara. Pastor Reynald melambaikan tangan dari sudut ruangan duduk di bilik kulit yang warnanya pudar, senyum hangat di wajahnya. Tubuhnya tampak sedikit bungkuk, namun tatapan matanya tajam dan tenang. Saya melangkah mendekat menyapa pelayan muda yang tersenyum sekilas sambil menata menu di meja. Saya duduk berhadapan dengan Reynald, menggenggam cangkir kopi retak yang selalu saya bawa kemana-mana. Cangkir tua itu menjadi simbol aneh bagi saya, sebuah pengingat bahwa sesuatu bisa pecah tetapi tetap bertahan jika dijaga dengan hati-hati. Saya menatap ke dalam cangkir melihat permukaan kopi beriak karena tangan saya bergetar tipis. Reynald mendengarkan tanpa menyela saat saya menceritakan semuanya tentang pesta, tentang email dari Naila yang hanya berisi tuntutan tentang angka-angka merah di spreadsheet tentang jam saku, yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Saya mendengar suara piring dari dapur dan derap langkah pelayan, tetapi suara saya sendiri terdengar. Datar seolah saya sedang membaca laporan bukan menceritakan hidup saya. Reynald mencondongkan tubuh jemarinya menyentuh meja kayu yang dingin. Ia berkata dengan suara rendah tetapi jelas, "Diam terlalu lama hanya mengajari orang lain untuk tidak menghargaimu, Darmawan. Kau bukan hanya orang tua, kau manusia yang layak dihormat." Kata-katanya menembus kabut pikiran saya seperti sinar lampu neon yang berkedip di jendela singkat namun tajam. Saya menatapnya merasa campuran rasa malu dan lega. Ada bagian dari diri saya yang selama ini percaya bahwa menahan semua rasa sakit adalah bentuk cinta. Tetapi sekarang saya mulai melihat bahwa mungkin itu hanya membuat saya tak terlihat. Reynald menyelipkan tangan ke sakunya mengeluarkan sebuah kartu nama. Ia mendorongnya ke arah saya di atas meja. Ini pengacara komunitas yang saya kenal. Dia membantu banyak orang dalam situasi seperti milikmu. Hitung semua yang telah kau lakukan, semua pengeluaranmu dan tuntut hakmu. Tidak ada yang salah dengan meminta keadilan. Saya memegang kartu itu, merasakan teksturnya yang sedikit kasar di jari. Di luar hujan mengetuk jendela dengan ritme lembut dan saya merasa detik jam saku di saku jas. Saya ikut berdenting pelan mendorong saya untuk mengambil langkah. Saya merogoh saku menyentuh logam dingin, jam itu mendengarkan detiknya bercampur dengan lagu lawas yang masih diputar di radio. Ada sesuatu yang terasa berubah tipis namun nyata, seakan dunia memberi saya tanda bahwa sudah waktunya bergerak. Kami duduk dalam diam beberapa menit, hanya suara radio dan piring dari dapur yang mengisi udara. Pelayan membawa piring berisi 2 roti panggang dan tambahan bacon untuk Reynald. Aroma gurihnya memenuhi bilik kecil kami. Saya memandang keluar jendela melihat lampu jalan memantul di genangan air. Saat Reynald melanjutkan sarapannya dengan tenang, saya menyelipkan kartu nama ke dompet meraih ponsel saya. Di parkiran setelah kami berpisah, saya duduk di dalam mobil mendengar sisa hujan menetes di atap. Lampu neon diner berkedip pantulannya menari di kaca depan. Dengan tangan masih sedikit gemetar, saya membuka email di ponsel dan mengetik pesan singkat kepada pengacara yang namanya ada di kartu. Saya membaca ulang pesan itu 2 kali lalu menekan kirim. Detik jam saku saya berdetak bersamaan seolah mengiringi keputusan saya. Saya menatap pantulan wajah saya di kaca mobil samar-samar diterangi lampu neon. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya merasa langkah kecil ini bisa membawa saya keluar dari bayangan panjang yang selama ini saya jalani. Suara musik pop dari speaker di sudut apartemen Naila menggema, nadanya ceria, tetapi menusuk telinga saya seperti ejekan. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau lilin aromaterapi yang menyebar di ruang tamu modern itu, kontras dengan perasaan berat di dada saya.
Kami berdiri berhadapan argumen yang sudah memanas sejak beberapa menit terakhir mendidih ke titik puncak. Suara Naila meninggi, matanya berkilat, dan sebelum saya bisa menenangkan situasi, tangannya terayun menepis benda yang saya genggam. Jam saku peninggalan ayah saya meluncur dari tangan saya, menghantam lantai kayu dengan suara keras yang memecah suasana. Bunyi logam beradu dengan kayu menggema, diikuti suara jarum kecil yang terlepas dan bergulir di bawah sofa. Suara itu berputar-putar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Dua teman Naila yang duduk di ujung sofa saling berpandangan, bisik-bisik terhenti. Dari dapur saya mendengar suara langkah berat teman laki-laki Naila, yang sejak tadi hanya berkomentar lirih kini berdiri tetapi tidak masuk. Ruangan terasa sesak meski pendingin udara berhembus lembut. Musik pop masih berputar tetapi nada riangnya kini terdengar sumbang seperti ironi yang disengaja. Saya menunduk memungut jam saku, yang kini terbelah penutupnya, penyok permukaan logamnya tergores dalam. Jarum detik yang terlepas entah di mana, mungkin masih bergulir di bawah sofa. Saya menggenggamnya erat, merasakan dinginnya logam yang kini tidak lagi utuh, dan menyelipkannya perlahan ke dalam saku jas saya. Tatapan saya beralih ke Naila, tidak ada kata yang terucap. Saya hanya menatap cukup lama untuk membuatnya gelisah sebelum saya berbalik melangkah menuju pintu tanpa sepatah kata. Di lorong saya mendengar suara Naila memanggil dengan nada bercampur kesal. Dan bingung, tetapi saya tidak menoleh. Pintu apartemen tertutup di belakang saya dengan suara pelan mengakhiri pertengkaran tanpa jawaban. Udara malam Seattle terasa lembab, langit mendung menahan hujan yang sebentar lagi turun. Saya berjalan cepat ke mobil, setiap langkah terasa berat namun pasti. Di parkiran yang sepi, lampu-lampu jalan memantul di genangan air membuat bayangan saya tampak terbelah seperti jam yang baru saja hancur. Malam itu di dalam mobil yang berbau lembut kopi dari termos lama. Saya membuka laptop dan ponsel, mengunggah semua bukti yang sudah saya kumpulkan ke folder berbagi dengan pengacara, email berisi tuntutan Naila, kwitansi, kusut rekaman kamera dari pesta ulang tahunnya, bahkan pesan singkat yang menunjukkan bagaimana saya selalu dipaksa memenuhi kebutuhannya tanpa balas. Jari-jari saya mengetik cepat, suara klik keyboard berpadu dengan denting jarum, jam retak yang saya keluarkan dari saku dan letakkan di dashboard. Bunyi denting itu pelan, terputus-putus, tetapi cukup untuk mengingatkan saya bahwa waktu terus berjalan dan saya tidak bisa terus berada di posisi yang sama. Ponsel saya bergetar di kursi penumpang. Layar menyala menampilkan balasan dari pengacara. Besok pagi kita mulai proses lien. Semua dokumen sudah cukup untuk langkah awal. Saya menatap pesan itu lama, merasakan sesuatu berubah di dalam dada saya. Ada rasa takut tapi juga kelegaan yang aneh. Hujan mulai turun mengetuk atap mobil dengan ritme teratur seperti menegaskan keputusan yang baru saja saya ambil. Saya menutup mata sebentar mendengarkan suara hujan dan bunyi lembut jarum jam retak di dashboard. Bunyi-bunyian itu menyatu menjadi latar dari tekad yang mulai terbentuk. Saya tahu jalan di depan tidak akan mudah, akan ada pertengkaran, mungkin amarah yang lebih besar, dan tatapan sinis dari orang-orang sekitar. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya merasa seperti seseorang yang siap berhenti diam, siap untuk bertindak. Saya membuka mata, menyalakan mesin mobil, dan menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Dunia terasa sunyi, tetapi di dalam saku, saya, jam yang retak, masih berdenting pelan seperti memberi irama untuk langkah berikutnya yang harus saya ambil. Lampu hias berkelap-kelip. Di taman belakang, restoran pinggiran kota cahayanya memantul di atas genangan tipis. Sisa hujan sore. Udara malam membawa aroma asap BBQ, bercampur bau parfum mahal dari para tamu yang tertawa di bawah tenda putih. Musik akustik dari sudut panggung berusaha menciptakan suasana hangat, tapi bagi saya setiap nada terasa seperti penutup yang terlalu manis untuk malam yang akan berubah. Ponsel saya di saku merekam suara detik jam dari aplikasi yang saya pasang. Dentingnya menyelip di antara tawa tamu, seperti pengingat bahwa momen ini sudah tiba. Saya berjalan pelan ke arah Naila yang berdiri di dekat meja kue bertingkat. Gaunnya berkilau terkena cahaya lampu, rambutnya tersanggul, sempurna senyumnya ditata untuk kamera teman-temannya. Saya berhenti di hadapannya menyodorkan sebuah map coklat. Ini untukmu, kata saya dengan suara datar cukup keras agar orang di sekitar mendengar. Naila meraihnya, alisnya berkerut. Dan ketika ia menarik kertas-kertas di dalamnya, warna wajahnya memudar.
Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan. Ketua PTA yang berdiri tak jauh menatap Naila, matanya menyipit tajam. Apa ini suara Naila bergetar, meski ia berusaha tersenyum untuk menjaga penampilan. Saya menatapnya tanpa berkedip. Itu surat Lean, jawab saya perlahan. Rincian 2 tahun pengeluaran dari uang pensiun saya yang kau pakai untuk pesta sewa dan segala kemewahanmu. Jumlah yang kau abaikan. Suara saya tenang tapi tiap kata menekan udara di antara kami. Beberapa tamu dari gereja menunduk sementara teman-teman Naila yang biasanya riang, kini terdiam, ponsel mereka turun perlahan ke samping. Bisik-bisik semakin keras mengalir seperti gelombang di sekitar taman. Ketua PTA melangkah mendekat menatap Naila dengan ekspresi dingin. Ini benar, tanyanya singkat, nada suaranya seperti penghakiman. Naila membuka mulut tapi tak ada kata yang keluar. Tamu-tamu mulai beranjak satu persatu, suara langkah, sepatu hak, dan sol kulit di atas batu taman terdengar jelas dalam kesunyian yang tiba-tiba turun. Suara itu bergema setiap langkah menjauh, terasa seperti ketukan palu yang menutup sebuah bab. Saya berdiri diam, merasakan udara malam yang mulai beraroma tanah basah saat hujan tipis kembali turun. Gaun Naila yang berkilau kini tampak kusam di bawah lampu matanya beralih ke saya dengan tatapan yang campur aduk amarah yang menyala ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Saya bisa merasakan dunia yang selama ini ia rawat lingkaran sosial, yang memuji pesta yang penuh cahaya mulai retak di sekitarnya. Antagonis ini, anak saya sendiri, tampak lebih manusiawi sekarang. Bukan hanya pelaku, tapi juga korban dari citra yang ia ciptakan bersama orang-orang yang kini berbalik menjauh. Ketika tamu terakhir keluar dari tenda, hanya suara rintik hujan dan gesekan kain tenda tertiup angin yang tersisa. Saya meraih jas, saya menutup map yang kini di tangan Naila, dan berbalik menuju pintu keluar tanpa sepatah kata. Hujan mulai membasahi bahu saya ketika saya melangkah ke area parkir. Ponsel saya bergetar, layar menyala dengan notifikasi dari pengacara sidang dijadwalkan bulan depan. Semua bukti diterima. Saya berhenti sejenak di bawah cahaya lampu taman yang berkelip membaca pesan itu perlahan. Hujan menetes di tepi layar memburamkan huruf-hurufnya. Saya menatap kembali ke taman melihat siluet Naila berdiri sendirian di bawah lampu yang mulai padam. Kemudian saya memasukkan ponsel ke saku, menarik napas panjang dan berjalan menuju mobil. Setiap langkah saya terasa berat, tapi setiap detik. Denting jam rekaman di saku terdengar jelas, seolah memberi irama baru untuk langkah yang kini tak lagi ragu. Ruang sidang County King pagi itu terasa dingin dan terlalu terang. Lampu neon putih memantul di dinding pucat membuat segala sesuatu tampak telanjang, dan tak ada yang bisa disembunyikan. Saya berdiri di depan map tebal penuh bukti di tangan. Jemari saya sedikit berkeringat, meski napas saya berusaha saya jaga tetap stabil. Hening menekan ruangan, hanya ada suara berderit kursi kayu ketika para pengunjung duduk dan dentingan keras jarum jam dinding di atas hakim yang setiap detiknya mengingatkan saya pada jam saku retak di saku jas saya. Di sisi lain, ruangan Naila duduk dengan pengacaranya. Mata anak saya bengkak jelas karena malam tanpa tidur. Riasannya berusaha menutupinya tetapi tidak bisa menyembunyikan tatapan kosong yang sesekali melirik ke arah saya. Di belakangnya dua saksi saya sudah siap, Pastor Reynald dengan jas abu-abu sederhana, dan senyum hangat serta ketua PTA yang berdiri tegak dengan map kecil di tangannya. Saya bisa mendengar bisik-bisik pelan dari beberapa wartawan yang menyiapkan kamera kilatan lampu mereka memotret suasana, mengabadikan setiap ekspresi tegang yang muncul. Ketika hakim masuk suara langkah, sepatunya terdengar mantap di lantai kayu. Semua orang berdiri lalu duduk kembali saat palu pertama mengetuk meja kayu, suara yang memotong hening seperti cambuk. Pengacara komunitas saya berdiri di samping saya membuka map dan mulai memaparkan bukti. Ia mengangkat satu persatu lembaran spreadsheet yang berlumur noda kopi, di sudut catatan pengeluaran lengkap 2 tahun terakhir. Email cetak yang menunjukkan desakan Naila untuk menjaga citra keluarganya. Rekaman kamera dari pesta ketika saya berdiri sendirian dengan hadiah lama saya, dan rekaman malam ketika jam saku saya terjatuh di apartemennya. Setiap bukti dipresentasikan dengan tenang tanpa drama berlebihan, tetapi cukup jelas hingga saya melihat wajah Naila semakin pucat. Pengacaranya mencoba menahan laju presentasi, mengajukan keberatan kecil, tetapi hakim lebih banyak mengangguk meminta lanjut. Suasana di ruangan beralih dari tegang menjadi berat.
Kemudian melalui kesaksian kebenaran yang lebih dalam muncul. Pastor Reynald berbicara tentang pembicaraan kami di dinner. Bagaimana ia melihat saya perlahan kehilangan kendali atas hidup saya sendiri demi memenuhi tuntutan orang lain. Ketua PTA menegaskan bagaimana pesta-pesta itu sering terasa berlebihan lebih untuk gengsi Naila dan lingkaran sosialnya bukan kebutuhan nyata. Ketika pengacara Naila mencoba berargumen bahwa semua ini adalah bantuan keluarga yang seharusnya tidak dipermasalahkan, hakim memotong dengan nada datar. Bantuan tidak sama dengan pengorbanan yang dipaksa. Ada garis yang jelas di sini. Di sudut ruangan saya melihat Naila mengepalkan tangan di pangkuannya. Saat pengacaranya akhirnya menyerah dan duduk Naila sendiri yang bersuara lirih, aku hanya ingin terlihat baik di mata semua orang. Pacarku, teman-temanku, aku tidak tahu cara keluar. Suaranya nyaris tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terasa lebih sunyi. Palu hakim mengetuk meja sekali lagi, kali ini lebih mantap. Surat lien dinyatakan sah. Bursa ganti rugi sebesar jumlah yang diajukan wajib dibayarkan. Tergugat juga diwajibkan mengembalikan penggunaan dana pensiun secara proporsional. Apartemen penggugat dipertahankan. Setiap kata terasa seperti beban yang lepas dari bahu saya, meski saya tetap berdiri tegak tanpa senyum berlebihan. Kilatan kamera dari wartawan kembali memenuhi ruangan menyorot wajah Naila yang kini menunduk. Di meja saksi, Naila menandatangani berkas pembayaran dengan tangan bergetar. Setetes air matanya jatuh di atas kertas membentuk noda kecil di samping tanda tangannya. Klik kamera menangkap momen itu, kilatnya singkat. Namun terasa seperti pengumuman akhir dari babak panjang hidup kami berdua. Saya menundukkan kepala sedikit, tidak sebagai kemenangan, tetapi sebagai tanda bahwa semuanya kini tercatat dan selesai secara resmi. Di luar gedung sidang udara musim semi Seattle terasa lebih hangat meski langit mendung. Pastor Reynald berjalan di samping saya menepuk bahu saya dengan lembut. Sekarang waktunya membangun, bukan hanya bertahan, katanya pelan, hampir seperti doa. Saya menatap gedung batu di belakang kami, mendengar samar-samar suara kamera dan bisikan wartawan yang masih mengikuti dari jauh. Lalu saya menarik napas, panjang merogoh saku jas. Saya merasakan jam saku yang retak di sana berdenting pelan. Dan untuk pertama kalinya denting itu tidak terdengar seperti pengingat luka, tetapi seperti isyarat bahwa langkah baru akhirnya bisa dimulai. Pastor Reynald menatap saya dengan senyum hangat ketika ia menyerahkan jam saku saya. Penutupnya kini berkilau, logamnya terasa mulus di telapak tangan saya. Jarum-jarumnya berdetak stabil, tak lagi patah atau terhenti. Saya memegangnya sejenak, merasakan beratnya yang kini terasa berbeda, bukan lagi sebagai pengingat luka, tapi sebagai tanda sesuatu yang kembali utuh. Suara detaknya mengisi ruang kantor kecil kami di lantai 2 pusat komunitas seolah menandai awal babak baru. Cahaya sore menembus jendela berdebu memantulkan rona keemasan pada meja kerja kayu yang penuh dengan kertas. Di pojok meja cangkir kopi retak. Saya bergetar sedikit setiap kali jarum detik. Bergerak, getarannya lembut, namun konstan seperti ikut mengiringi setiap langkah yang akan saya ambil mulai hari ini. Ruangan itu kecil dan sederhana. Dindingnya dipenuhi poster acara gereja dan lembaran rencana program. Tapi untuk saya tempat ini terasa jauh lebih luas daripada ruang sidang atau apartemen gelap yang dulu saya tempati. Reynald duduk di seberang meja mengenakan jas abu-abu yang sama seperti saat sidang beberapa bulan lalu. Ia membuka map berisi dokumen dan meletakkannya di antara kami. Hari ini resmi, katanya pelan. Saya meraih pena membuka halaman terakhir akta pendirian Second Time Fund, sebuah program bantuan untuk orang-orang parubaya yang terjebak dalam dinamika keluarga atau situasi kerja yang membuat mereka kehilangan kendali atas hidup mereka. Saat saya menandatangani nama saya, detak jam saku di atas meja serasi dengan suara pena yang menggores kertas. Rasanya seperti musik latar yang tidak bisa saya dapatkan di pesta atau sidang manapun. Dua relawan komunitas anak muda dari gereja berdiri di dekat pintu sambil berdiskusi pelan tentang calon penerima bantuan pertama. Saya mendengar potongan percakapan mereka, seorang pria berusia 50-an yang kehilangan pekerjaannya dan kini tinggal dengan saudaranya yang menuntut banyak. Seorang ibu yang bekerja 3 pekerjaan sambil mengurus rumah mertua tanpa bayaran.
Setiap cerita membuat saya semakin yakin apa yang saya alami bukan hanya tragedi pribadi, tapi cerminan dari masalah yang lebih luas. Second time fun akan menjadi tempat bagi mereka yang seperti saya. Mereka yang perlu diingatkan bahwa diam bukan berarti setia, dan mengambil sikap bukan berarti egois. Jam di dinding berdentang pukul 6 sore. Suaranya menggema lembut di ruangan bercampur dengan suara detik jam saku di meja. Saya memejamkan mata sejenak, membiarkan suara itu menyapu sisa beban lama yang masih menempel di pikiran saya. Rasa lega merayap perlahan seperti udara sore yang membawa aroma hujan yang baru saja berhenti di luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya merasa sepenuhnya hadir di tempat ini. Bukan sebagai seseorang yang bertahan, tapi sebagai seseorang yang mulai membangun sesuatu yang lebih. Ketika saya membuka mata Reynald, sudah membereskan map dan berdiri. Ia menepuk bahu saya. Kau sudah sampai sejauh ini, Darmawan. Sekarang waktunya memastikan orang lain tidak harus melewati jalan yang sama sendirian. Saya mengangguk menatap jam saku yang berkilau di meja, lalu menaruhnya di saku jas saya. Detaknya tetap terdengar samar, tapi konsisten seolah menegaskan bahwa waktu yang saya punya kini benar-benar milik saya. Saat saya meraih cangkir kopi retak di pojok meja ponsel saya bergetar. Layarnya menyala menampilkan pesan singkat dari nomor tak dikenal. Butuh bantuan. Bisa bertemu. Saya menatap pesan itu cukup lama merasakan campuran rasa lelah dan tujuan yang baru. Di luar jendela langit senja, Seattle mulai berwarna ungu keemasan. Dan saya tahu langkah berikutnya sudah menunggu bersama detak jam yang kini berdetak tanpa cacat di saku saya. Pagi musim panas di Seattle membawa cahaya lembut yang menembus jendela besar pusat komunitas. Saya berdiri di belakang meja resepsionis menyambut gelombang orang-orang yang datang wajah-wajah lelah tapi penuh harapan. Suara ketikan keyboard dari relawan terdengar di sudut ruangan aroma kopi, panggang dari mesin di dapur kecil bercampur dengan suara langkah kaki di lantai kayu. Di dinding poster besar bertuliskan Second Time Fun, memberi kesempatan kedua berkilau terkena sinar matahari. Di atas meja jam saku saya berkilau detiknya terdengar jelas setiap kali saya berhenti untuk menarik napas. Setiap denting terasa seperti janji bahwa hari ini dan esok bukan lagi sekadar bertahan tetapi kesempatan untuk memulai lagi. Seorang ibu parubaya duduk di kursi, di depan saya jemarinya memegang map berisi catatan-catatan rumah tangga. Matanya tampak cemas tapi ada cahaya kecil yang berani di dalamnya ketika saya mencondongkan tubuh, menunjukkan cara menyusun bukti kerja rumahnya. Catat semua bu kata, saya perlahan sambil menyodorkan contoh laporan harian. Jam memasak, biaya listrik, cucian semuanya. Jika mereka tidak menghargai, setidaknya pengadilan akan. Ibu itu mengangguk, bahunya sedikit rileks, seolah beban yang selama ini hanya dia pikul mulai terasa lebih ringan. Di meja samping, dua anggota PTA yang dulu pernah melihat saya dipermalukan di pesta Naila datang menghampiri. Mereka menyalami saya mengucapkan terima kasih karena membantu seorang anggota mereka minggu lalu keluar dari situasi serupa. Saya hanya tersenyum kecil tak banyak bicara. Bagi saya ini bukan tentang pengakuan, tapi tentang memastikan tidak ada orang lain yang merasa sendirian seperti saya dulu. Dari sudut ruangan Reynald, berdiri mengawasi semua dengan tatapan bangga sesekali membantu relawan mengatur alur pengunjung. Keberadaannya membuat suasana terasa lebih tenang, seperti jangkar yang menjaga semuanya tetap kokoh. Di tengah aktivitas itu, seorang relawan membawa amplop ke meja saya. Dikirim pagi ini katanya pelan. Saya membuka amplop itu dan menemukan surat dari Naila. Tidak ada kata maaf, hanya beberapa baris pendek. Ayah aku akhirnya mengerti kenapa kau memilih jalanmu. Semoga kau menemukan ketenangan. Tulisan tangannya rapi, tapi datar seperti upaya terakhir untuk menyampaikan sesuatu tanpa membuka luka lama. Saya membaca surat itu 2 kali sebelum melipatnya kembali dan menaruhnya di laci meja. Tidak ada rasa lega besar atau kemarahan, yang tersisa hanya keheningan yang stabil seperti udara setelah badai reda. Saya menatap jam saku di atas meja, mendengar denting detiknya yang mantap. Untuk pertama kalinya sejak lama bunyi itu tidak membawa kenangan pahit, hanya rasa tenang. Detik-detik itu terasa seperti mengisi ruang kosong di dada saya, memberi irama baru pada hari-hari yang kini dipenuhi tujuan.
Suara pintu depan berderit terbuka dan gelombang orang berikutnya masuk wajah-wajah baru yang membawa cerita mereka sendiri. Masalah yang berbeda tetapi rasa lelah yang sama. Saya berdiri meraih map kosong dan menyiapkan pena. Saat langkah mereka mendekat, saya meraih jam saku, merasakan dinginnya logam yang kini kembali utuh. Dentingnya terdengar pelan di telapak tangan saya seperti irama yang menyatu dengan napas saya. Saya menatap ke arah pintu tersenyum kecil dan berkata dalam hati, hidup ini akhirnya seirama lagi. Dengan napas yang stabil dan langkah mantap, saya menyambut hari baru. Sementara sinar matahari terus mengalir ke ruangan menyoroti poster di dinding dan wajah-wajah yang datang mencari harapan. Matahari terbenam menembus jendela pusat komunitas cahaya hangatnya memantul di jam saku saya, yang kini berdetak tenang di atas meja. Dalam dentingnya yang teratur, saya sadar hidup tak lagi tentang bertahan tapi tentang membangun kembali. Kadang jembatan harus runtuh agar kita tahu mana yang layak diperbaiki, dan perjalanan saya membuktikan bahwa keadilan bisa berjalan, seiring dengan harapan baru. Siapapun yang kehilangan pekerjaan menghadapi perpisahan atau merasa tak lagi dihargai, masih bisa menemukan ritme hidupnya lagi dengan keberanian dan sedikit uluran tangan. Pernahkah hidup memberi Anda kesempatan kedua dengan cara yang tak terduga? Bagikan cerita Anda di sini, atau tinggalkan komentar agar kita bisa saling menguatkan.